Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk kita semua, sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung dengan Gereja Masih Advent hari ke-7 melalui Bakti Wanita Advent wilayah Bitung Barat dalam kebaktian kebangunan rohani yang bekerja sama dengan Cornelius Media dengan tema I Will Go, I Will Glow for Heaven. Di malam yang kedua ini, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan dengan judul Wanita dan Tubuh. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara, sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Jika Anda merasa terberkati, Anda akan membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, keluarga Anda melalui channel YouTube Cornelius Media. Malam ini juga kita akan dengarkan lagu pujian, doa buka, dan juga seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Tayu Prayati. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Kelabat. Dengan judul seminar Financial Check-up. Kami juga menyediakan ruang khusus jika Anda memiliki masalah dan ingin didoakan. Doa syafaat malam ini akan dibawakan oleh Ibu Sinta Kalangi Sumual dan Ibu Sheni Bauren Nayoan. Dan malam ini kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Nova Gomansalangi Tompuno. Dan perkabaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Anace Suriton Dumais. Beliau adalah istri Pendeta Denny Suriton yang melayani Jemaat Pinukalan dan Lembah Doa Bitung. Mari kita nyanyikan bersama lagu tema kita yang akan dipimpin oleh Praise Team. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih atas berkat penyertaan Tuhan di mana sudah menyertai KKR Bakti Wanita Advent malam pertama dan saat ini memasuki malam yang kedua, kiranya menyertai kami semua. Memberkati secara khusus pembicara kami pada malam ini, Mem Anace Suriton Dumais yang akan membentangkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkan. Terima kasih. Kiranya Tuhan menuntun acara selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada malam hari ini. Malam yang kedua kita kembali boleh diberkati melalui KKR Bakti Wanita Advent wilayah Bitung Barat bekerja sama dengan Cornelius Media dengan tema I Will Go, I Will Glow for Heaven. Bagaimana kita bisa bersinar khususnya dalam keluarga kita? Salah satunya adalah dengan bijak mengatur keuangan keluarga kita. Tips pada malam ini adalah tentang bagaimana memeriksa keadaan keuangan kita. Sehat atau sakit. Bagaimana kondisi keuangan kita? Mari kita cek sama-sama, sehat atau sakit. Financial check-up. Financial check-up adalah kesempatan untuk kita boleh mereview
kondisi keuangan selama 12 bulan terakhir, dan memastikan kalau kita masih berada di jalur yang tepat dalam mengelola keuangan. Check up yang pertama adalah mengenai aliran kas. Jika saudara-saudara sekalian memiliki pendapatan lebih besar dari pengeluaran, itu tandanya keuangan kita sehat. Mari kita lihat poin-poin yang lain. Yang kedua adalah, apakah kita punya yang namanya dana darurat? Dana darurat ini sangat bermanfaat, misalnya untuk situasi yang mendesak, seperti kalau tiba-tiba kita tidak minta-minta kehilangan pekerjaan, terkena bencana, atau apapun itu sehingga membuat kita terhindar dari hutang dan siap dalam situasi krisis. Jadi dana darurat ini penting sekali karena itu akan membuat kita terhindar dari hutang dan kita boleh siap sedia dalam situasi krisis. Posisi dana darurat idealnya adalah minimum 10% dari total pendapatan tiap bulan dan secara konsisten disimpan. Saya beri contoh misalnya kalau belum menikah, single, rumusnya adalah 6 kali pengeluaran. Jadi kalau Anda memiliki pengeluaran 1 juta setiap bulan, maka dana darurat yang harus ada adalah 6 kali pengeluaran. Jadi 6 kali 1 juta sama dengan 6 juta. 6 juta itu harus ada sebagai dana darurat. Jika kita sudah berkeluarga, maka rumusnya adalah 15-19 kali pengeluaran. Let's say jika pengeluaran kita 3 juta per bulan, berarti dana darurat yang harus ada itu adalah 15 kali 3 juta, berarti kita wajib punya dana darurat sebesar 45 juta. Jika saudara-saudara belum punya dana darurat, mari ambil komitmen untuk adakan yang namanya dana darurat ini. Keuangan kita sehat jika kita memiliki yang namanya dana darurat. Yang ketiga adalah mengenai tabungan atau investasi. Tabungan atau investasi ini minimum 10% dari pendapatan per bulan. Dan ini harus konsisten. Bagaimana supaya konsisten? Kita harus sisihkan. Jadi menyisihkan bukan menyisahkan. Kemudian yang keempat adalah, ini penting juga ya, jadi asuransi. Minimum asuransi kesehatan. At least kita punya yang namanya BPJS Kesehatan. Dan asuransi ini idealnya adalah 6-10% porsi dari pendapatan kita. Poin yang selanjutnya adalah mengenai needs and wants, itu di porsi 40-45% dari pendapatan kita. Nah, needs dan wants ini tergantung lifestyle seseorang. Jadi apakah kita lebih banyak menghabiskan porsi 40-45% ini di kebutuhan kita atau keinginan kita? Jadi apakah makan kita harus selalu di restoran mewah atau kita bisa menyediakannya secara sederhana dan sehat di rumah? Jadi itu semua bergantung pada gaya hidup kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang standar hidup orang Kristen? Di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 di situ ditekankan mengenai kehidupan yang sederhana. Hendaklah para wanita berdandan dengan sederhana. Karena dandanan yang sesungguhnya itu adalah perbuatan baik, seperti layak bagi perempuan yang beribadah. Demikian juga dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 29 katakan bahwa Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Itu menandakan bahwa kehidupan sederhana itu sangat penting. Sehingga kita bisa mengalokasikan uang yang kita miliki adalah sebagian besar untuk kebutuhan, bukan keinginan yang tidak perlu. Lihatlah Mark dan Bill, mereka menjadi kaya bukan terlihat kaya. Kehidupan mereka sangat sederhana. Dan salah satu orang yang pernah dinobatkan menjadi orang yang paling terkaya di dunia, Warren Buffett pernah katakan demikian. If you buy things you do not need, kalau kita membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, soon you will have to sell things you need. Kita akan jual segala sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin karena kita gengsi atau kita ingin sekali memiliki sesuatu yang bukan kebutuhan kita. Keluarga bisa dikorbankan, kesehatan bisa dikorbankan. Apapun itu yang adalah kebutuhan dan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, kita akan korbankan itu demi sesuatu yang tidak kita butuhkan.
Selanjutnya, bagaimana dengan hutang? Ada yang alergi dengan hutang, atau ada yang sudah berhutang tetapi sudah bijak mengatur hutangnya. Idealnya jika kita punya hutang, pastikan rumusnya adalah cicilan harus maksimal 30% dari pendapatan. Maksimal. Jadi kalau kita sudah ambil porsi 30% dari pendapatan, ada lagi yang harus kita perhatikan. Apa itu? Sebagian besar, idealnya 70% dari dana yang 30% itu pastikan adalah utang produktif. Jadi utang produktif misalnya kredit HP boleh. Boleh ya. Untuk foto jualan misalnya supaya lebih baik tampilannya, kameranya ya, promosinya jadi lebih baik. Itu semua untuk mendatangkan penghasilan. Itu yang dimaksud dengan hutang produktif. Jangan kita kredit sesuatu, kredit terus-menerus hanya untuk pamer atau gaya-gayaan, dan itu bukan merupakan kebutuhan. Jadi porsi hutang, cicilannya harus maksimal 30% dari pendapatan, dan pastikan kebanyakan dari porsi hutang kita itu adalah hutang produktif. Dan juga pastikan bahwa 30% dari cicilan kita itu, dari hutang kita itu adalah porsinya itu harus dari total kekayaan kita atau aset kita. Saya berikan ilustrasi di sini, misalnya kita punya penghasilan 3 juta per bulan. Bagaimana kita mengalokasikannya secara bijak. Dan tentu saja setiap orang, setiap keluarga akan memiliki pengelolaan keuangan yang berbeda dan bisa fleksibel. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Gaji 3 juta per bulan, misalnya 15% dialokasikan untuk persembahan dan perpuluhan. Kemudian 10% bisa kita alokasikan untuk dana darurat. Di situ sebesar 300.000. Sisihkan 10% tabungan, bukan nanti tunggu sisa dari belanja, tapi sudah sisihkan 10%, 300.000. Kemudian asuransi, tadi 6-10%, anggap kita ambil 8%. Ada 250.000 di situ. Needs and wants 40-45%. Cicilan ya, tidak lebih dari 30%. Misalnya kita ingin mengalokasikan untuk amal atau sumbangan boleh. Misalnya sekarang kita alokasikan itu jadi 2%. Kemudian ketika kita evaluasi, kita lihat bahwa sepertinya saya mau komitmen untuk tingkatkan porsi amal atau porsi persembahan misalnya. Jadi bisa fleksibel dan berdoa kepada Tuhan sehingga kita menjadi lebih bijak mengatur persentase dalam pengelolaan keuangan kita. Ada 2 kombinasi cara untuk meningkatkan kesehatan uang, yaitu tingkatkan pendapatan. Jika sekiranya kita melihat, kita mengevaluasi bahwa wah porsi 40-45% ini sepertinya kurang karena sudah ada kelahiran bayi yang baru misalnya, atau kakak-kakak dari si bayi itu misalnya sudah mau bersekolah, maka kita tingkatkan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah gunakan uang dengan bijak. Kita bisa jadikan acuan standar check-up tadi untuk boleh mengatur keuangan kita dengan bijak. Untuk meningkatkan pendapatan di poin yang pertama tadi, itu butuh karakter yang baik. Dan saya mau share satu kutipan yang baik ini, dia katakan begini. Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds, pikiran yang kerdil itu berbicara tentang orang, apalagi kekurangan orang. Kalau kita mau meningkatkan taraf hidup kita, khususnya dalam hal keuangan, bicarakanlah sesuatu yang berhubungan dengan ide. Kalau kita mau mencari ide, misalnya membuka YouTube, bukalah konten-konten yang memberikan kita penambahan dalam sisi keterampilan, untuk hal-hal yang boleh membangun kita, membicarakan sesuatu yang merupakan ide, dan berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan membukakan jalan keluar, kebutuhan kita akan tercukupi. Sekali lagi, mengapa perlu mengatur keuangan? Yang pertama, karena ini alkitabiah, sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih kemandirian agar kita disiplin. Tadinya kita ingin membelanjakan sesuatu yang berlebihan, tetapi karena kita sudah alokasikan sesuai dengan standar tadi, maka kita bisa diatur sedemikian rupa untuk hidup disiplin. Kemudian, mengapa perlu mengatur keuangan? Supaya kita boleh belajar skala prioritas. Kita boleh arahkan kepada hidup yang lebih bersyukur dan sederhana.
oh ini hanya need, ini hanya wants, ini bukan needs, ini keinginan semata, saya belum terlalu perlu, ini yang merupakan kebutuhan, diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian poin yang berikutnya adalah kenapa kita perlu atur keuangan. Ini mengingatkan kita untuk tanggung jawab, kita harus bekerja. Jadi kalau tidak bekerja kita tidak makan. Kalau kita tidak bekerja kita tidak memenuhi kebutuhan kita. Dan kita dituntut untuk boleh bekerja. Dan bekerja itu adalah suatu berkat. Selanjutnya adalah tanggung jawab pelayanan. Kita diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan harta, uang ya dalam bentuk materi. Itu juga berhubungan dengan pelayanan kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan dalam pekerjaannya, juga tanggung jawab kita untuk menolong sesama. Dan kemudian yang terakhir adalah mengatur keuangan dengan baik itu bisa mengantisipasi masa yang sulit. Di dalam Amsal 11 ayat 4 katakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara-saudara, perhatikan kutipan berikut ini. Tuhan benar-benar peduli bagaimana kita mendapatkan dan membelanjakan uang kita. Dan Dia mengamati sikap kita terhadap hal tersebut. Dan pokok doa kita dalam mengatur keuangan seharusnya, Bapa dalam sorga, aku mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Terima kasih telah mencukupkan segala yang kuperlukan. Ajari aku untuk bersyukur dalam mengelola seluruh berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Damai dan
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan, tinggikan dan agungkan, dimuliakanlah namamu di bumi dan di sorga. Engkau Allah yang layak kami sembah, sebab Engkaulah Allah pencipta, pelindung, penebus dan penyelamat kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang begitu sangat mencintai kami. Siapalah kami ini Tuhan? Kami hanyalah manusia lemah yang terbuat dari debu tanah, yang hanya oleh hembusan nafas hidup dari Engkau sehingga kami boleh menjadi makhluk hidup yang sempurna dengan gambar dan rupa Allah. Namun kami menyadari kehidupan kami di dunia ini rentan dengan dosa, sehingga setiap saat, setiap waktu kami sering menyakiti sesama kami, baik menyakiti suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan menyakiti Engkau. Ampunilah kami Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu, agar doa-doa yang kami layakkan tidak akan terhalang dengan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Di malam ini Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau akan memberkati acara KKR kami dari awal hingga akhirnya agar berjalan dengan baik, sehingga KKR ini menjadi berkat bagi kami yang melayani, bahkan yang mendengarkan. Kiranya Engkau juga memberkati semua yang akan mengambil bagian, bahkan pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hikmat, akal budi Tuhan terus karuniakan, agar pekabaran firman Tuhan malam hari ini boleh menuntun kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memberkati semua bakti wanita Advent di seluruh dunia, bahkan secara khusus di daerah misi Minahasa Utara Bitung, bahkan lebih khusus lagi BWA di Bitung Barat, agar terus diberi kerukunan, kebahagiaan, dan cinta kasih dalam kehidupan suami istri. Tuhan juga memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan, untuk kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi kami keluarga, terlebih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang penuh kasih, yang selalu setia mengampuni dosa-dosa kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang selalu setia mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, salam sejahtera dari Yesus Kristus bagi kita. Puji Tuhan, KKR Net BWA Wilayah Bitung Barat dengan tema I Will Go, I Will Glow for Heaven. Tadi malam kita telah mempelajari firman Tuhan tentang wanita dan pengetahuan.
Dan malam ini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang wanita dan tubuh. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kemuliaan kerajaan surga, Bapa yang pengasih, kami sangat bersyukur berterima kasih oleh karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau akan bersama-sama di dalam perbaktian ini. Tuhan, pakai hamba-Mu, berkati umat Tuhan di mana saja mereka berada. Kiranya berkat-berkat surgawi menjadi bagian kami semua di malam ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Seperti ada pepatah berkata, di balik seorang pria yang sukses, terdapat wanita yang hebat. Wanita hebat yang dimaksud seperti ibu, istri, atau saudara perempuan. Atau kalian pasti mendengar, ada surga di balik telapak kaki ibu. Ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan sekaligus merupakan penggenapan dari rancangan dan tujuan Allah menciptakan seorang wanita, yaitu menjadi penolong yang sepadan bagi seorang pria. Tuhan menciptakan wanita dengan sifat karakter yang unik, dan Ia memberi mereka jalan hidup yang berbeda-beda. Segala keunikan, kelebihan, dan kekuatan yang Tuhan ciptakan tentunya segambar dan serupa dengan Allah. Pada sebagian wanita, Allah memberikan hikmat. Pada wanita yang lain, Allah memberikan iman, kekuatan doa, keberanian, dan kerendahan hati. Tetapi kemauan dan kerinduan mereka sendirilah yang menentukan apakah mereka berhasil bertumbuh dalam iman dan kebenaran atau tidak. Wanita-wanita dalam Alkitab yang hidup di masa silam memiliki tantangan zaman yang berbeda dengan yang dihadapi oleh wanita-wanita sekarang ini. Namun, kisah-kisah mereka mengandung nilai-nilai yang tak lekang oleh waktu, yang dapat mengilhami wanita-wanita Kristen di zaman ini untuk mampu menjalankan apapun peran mereka dengan baik. Terutama dapat membuat kita belajar sesuatu mengenai diri kita sendiri. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang wanita Allah adalah kita bisa baca dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 10 dan ayatnya yang ke-30. Bunyinya, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kuncinya di sini adalah takut akan Tuhan. Wanita Kristen menghadapi banyak masalah sama dengan wanita yang lain. Perbedaannya terletak pada mereka yang mau datang kepada Tuhan untuk memecahkan masalah dan persoalan mereka. Banyak bagian di dalam Alkitab yang menceritakan tentang kehebatan dan kecakapan peran wanita dalam setiap permasalahan. Atau pun kejadian yang terjadi dalam pelayanan di rumah tangga, bahkan dalam penginjilan. Banyak tokoh-tokoh wanita di Alkitab yang bahkan memegang peranan penting dalam cerita di Alkitab. Bahkan kita dapat menemukan satu buku khusus yang menceritakan tokoh wanita tersebut.
tokoh yang mencatat sejarah karena perjuangan dan pengorbanan mereka. Seperti Maria, Esther, Ruth, Naomi, dan masih banyak lagi wanita-wanita yang lain. Wanita memiliki peran dalam beberapa hal, seperti di dalam gereja, keluarga, dan masyarakat. Seorang wanita Allah yang bijak akan menjadi kebanggaan bagi orang di sekitarnya. Kebanggaan bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Berhasil dalam pelayanannya, dan terkenal sebagai wanita yang baik dalam masyarakat sekitarnya. Setiap wanita berharga di mata Allah, dan setiap wanita merupakan senjata rahasia Allah dalam karyanya di dunia ini. Wanita merupakan rekan kerja Allah yang dapat dipercaya, karena wanita adalah pelengkap bagi pria. Mereka memiliki karunia-karunia khusus yang tidak dimiliki oleh pria. Menjadi wanita Allah berarti kita harus mempersembahkan seluruh diri kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Mari kita lihat cara menjadi wanita Allah. Yang pertama, wanita Kristen harus memuliakan Allah dengan tubuhnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Jadi, jelas tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini saja sudah bisa menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk memperdulikan tubuh kita. Akankah tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini kita isi atau kita hiasi dengan minyak, lemak, atau sampah-sampah yang kotor? Tentunya tidak. Apalagi diri kita bukanlah milik kita sendiri lagi. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita yang sehat ini. Jika Tuhan ingin menggunakan kita dalam tugasnya, maka kita harus menjadi sehat, energik dalam melaksanakan kehendaknya. Ini adalah tanda hormat kita kepada Allah. Untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita, ada pola hidup sehat menurut Alkitab. Yang pertama, makan teratur. Sebagian orang masih menyepelekan makan teratur. Mereka kelap kali terlambat makan karena berbagai alasan. Misalnya, sibuk bekerja. Padahal makan teratur penting untuk dilakukan guna menghindari gangguan pencernaan seperti MAH. Selain itu, Alkitab juga sudah membahas perihal makan teratur melalui ayat berikut. Berbahagialah engkau, tanah, kalau rajamu berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Pengkhotbah 10 ayat 17. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Alkitab memperingatkan umat Kristen untuk menghindari makanan dan minuman yang bisa merusak tubuh atau tidak mengandung nilai gizi apapun. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah.
Imamat 3 ayat 17. Yang ketiga, menghindari alkohol. Alkitab dengan tegas menentang kebiasaan buruk minum alkohol. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 20 ayat 1 yang berbunyi, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah ribut, tidaklah bijak orang terhuyung-huyung karenanya. Yang keempat, berpikir positif. Kesehatan fisik dipengaruhi oleh emosi, pikiran, dan sikap hidup seseorang. Untuk itu, umat Kristen harus terus berpikir positif, bersukacita, dan sering tertawa. Ini selaras dengan Amsal 15 ayat 13 dan Amsal 17 ayatnya yang ke-22 yang berbunyi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Yang kelima, olahraga rutin. Olahraga tidak hanya melatih otot dan menyegarkan tubuh, namun juga bisa menjernihkan pikiran kita. Karenanya, ada baiknya Anda meluangkan waktu untuk berolahraga rutin. Salah satu ayat Alkitab sempat menyinggung bahwa olahraga bermanfaat. Namun, ayat tersebut juga membahas bahwa ibadah memiliki nilai yang lebih besar dari olahraga. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Cara menjadi wanita Allah yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jadi jelas, tubuh kita lah yang diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Bukan semata-mata roh dan jiwa. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita, kita pasti akan mempersembahkan kepadanya sesuatu yang terbaik, termasuk tubuh kita, sehingga kita akan menjaga agar tubuh kita tetap fit untuk pekerjaannya. Ini adalah tanda hormat dan kasih kita kepadanya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 ayat 13. Jangan membiarkan keinginan fisik atau tubuhmu mengendalikan hidupmu. Kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus adalah kemerdekaan dari dosa dan kemerdekaan dari masa lalu kita. Hidup baru kita dalam Kristus adalah salah satu sukacita, tetapi bukanlah salah satu dari sikap tidak bertanggung jawab kita. Salah satu buah roh adalah pengendalian diri atau self-control di dalam Galatia 5 ayat 22. Jadi, biarkan roh mengendalikan kita, bukan keinginan tubuh atau fisik kita yang mengendalikan kita. Berapa banyak orang yang sedang diperbudak atau dikendalikan oleh keinginan bukan kebutuhan tubuhnya,
seperti ingin makan coklat, minum kopi, atau teh, dan sebagainya. Yang sebenarnya secara ilmiah telah dibuktikan bahwa makanan dan minuman ini tidak berguna karena hanya untuk kepuasan keinginan saja. Bahkan bahan-bahan ini bisa membahayakan tubuh kita karena sifat adiktif atau ketagihan yang ditimbulkannya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 12. Karena segala sesuatu diperbolehkan atau bebas, Tuhan justru menempatkan tanggung jawab yang lebih banyak pada kita untuk memilih dan membuat keputusan sendiri dengan bijaksana. Kita memiliki hukum-hukum yang lebih sedikit dalam Perjanjian Baru, tetapi lebih banyak tanggung jawab untuk melakukan hal yang benar. Dan semua hal yang diperkenankan untuk kita lakukan belum tentu berguna. Jadi kita diharapkan untuk menunjukkan perhatian pada pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan itu. Bahkan yang menyangkut makanan sekalipun. Orang-orang yang mengatakan bahwa memakan makanan kesehatan akan menimbulkan perbudakan pada diri mereka. Hanya berusaha menemukan alasan bagi kurangnya pengendalian diri mereka dan kelakuan-kelakuan mereka yang negatif. Wanita Kristen seharusnya bersikap positif terhadap makanan yang bermanfaat yang Tuhan sediakan bagi kita di Taman Eden. Kejadian 1 ayat 29. Penting sekali bagi kita untuk bersikap menghargai makanan yang telah diciptakan oleh Allah sebagai makanan. Dan membatasi atau tidak mengonsumsi makanan yang sudah diolah atau dikembangkan oleh manusia. Untuk itu, wanita Kristen harus mengetahui 3 prinsip. Prinsip yang pertama, makanlah hanya zat-zat atau bahan-bahan yang Allah ciptakan sebagai makanan. Hindarilah apa yang tidak diciptakan Allah sebagai makanan. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seperti padi-padian, polong-polongan, dan kacang-kacangan di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji atau buah-buahan, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kejadian 3 ayat 18b. Seperti salada, kol, brokoli, bayam, asparagus, kangkung, dan lain-lain. Ada juga umbi-umbian, ubi jalar, kentang, wortel, dan sebagainya. Prinsip yang kedua, sebanyak mungkin makanlah makanan sebagai makanan itu diciptakan sebelum diubah atau diolah atau dikembangkan menjadi sesuatu yang manusia pikir bisa menjadi lebih baik. Ada jalan yang disangka orang lurus atau benar, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Dalam budaya kita yang konsumtif dan haus kesenangan, kita sering menambahkan bahan-bahan tambahan untuk makanan, bahan-bahan kimia sebagai pengawet, pemutih, perasa, dan sebagainya. Dan mengolah makanan sehingga makanan tersebut tidak lagi mempunyai gizi seperti yang pertama kali dirancang Tuhan. Contoh,
sayur dan buah kalengan, sosis, kornet, hotdog, dan ham. Roti putih, beras merah, beras putih, dan sebagainya. Prinsip yang ketiga, hindarilah kecanduan makanan. Jangan biarkan satupun makanan ataupun minuman menjadi alamu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Ayat ini menjelaskan salah satu penyebab timbulnya penyakit, yaitu bahwa seringkali kita tidak menaruh perhatian pada instruksi-instruksi Tuhan mengenai hidup sehat. Banyak orang mengatakan bahwa hukum-hukum makanan pada Perjanjian Lama adalah sebuah simbol belaka tentang kesucian dan tidak memiliki hubungan yang sebenarnya dengan kesehatan. Kenyataannya, sekarang ini telah banyak penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa benar hukum mengenai makanan yang diatur Tuhan bagi kesehatan fisik umat yang telah dipilihnya adalah terbukti erat kaitannya dengan kesehatan dan bukanlah sebuah perayaan ritual belaka. Apa yang diinginkan Allah untuk wanita Kristen? Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Allah menjanjikan kepada umatnya, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23 ayat 25. Allah berjanji tidak akan membiarkan penyakit menyusahkannya asalkan mereka mau memelihara hukum-hukumnya. Keluaran 15 ayat 26. Jadi, sebagai wanita Kristen dan pengikut Kristus, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita dan mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Dan jika kita makan atau jika kita minum atau jika kita melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kemuliaan kerajaan surga, kami berterima kasih di malam ini Tuhan, oleh karena Engkau masih bersama-sama di dalam kehidupan kami. Kami sudah mempelajari dan merenungkan firman-Mu. Biar firman Tuhan ini boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini. Biar kiranya berkat rohani menjadi bagian mereka, dan mereka akan tetap setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua. Terlebih khusus umat Tuhan yang telah mengikuti KKR malam hari ini.
Kami tetap mengundang Anda untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius dengan judul Firman Tuhan, Wanita dan Kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Saumana Lombok. Berakhir sudah seluruh rangkaian ibadah KKR kita pada malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam.